Salah satu aspek hukum Indonesia yang kita perlu pahami adalah tentang PT atau perseroan terbatas. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu spesial Edi Dewanda, lawyer corporate terbaik yang pernah saya kenal. Ko Edi, apa kabar lo? Thank you. Welcome ya. Thank you. Thank you udah luangin waktu. Kita mulai bahas tentang PT boleh? Boleh. Silakan. Ko Edi, infoin dong kurikulum vitae Ko Edi. Boleh. Jadi gua itu dulu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terus gua ketemu Albert di situ. Jadi itu adalah tempat di mana kita dulu ketemu ya dan mulai berteman gitu. Kemudian setelah lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, gua sempat kerja di salah satu law firm di Jakarta. Kemudian gua melanjutkan ngambil LLM. LLM itu buat teman-teman yang nggak familiar, itu adalah master hukum. Gua ambil LLM di Universitas Leiden di Belanda. Waktu itu gua ngambil jurusan International Tax Law. Kemudian setelah itu gua kerja jadi tax and legal consultant di beberapa negara ya. Gua kerja di Amsterdam selama beberapa tahun, kemudian gua pindah ke Timur Tengah beberapa tahun, terus kemudian gua akhirnya balik ke Indonesia. Di Indonesia gua gabung dengan salah satu law firm terbesar di Jakarta, di SCBD. Dan gue masih kerja di law firm yang sama sampai sekarang gitu. Lawyering ya, practicing as lawyer ya. Gue sekarang associate partner di law firm tersebut, dan gue handle general corporate law. Kemudian fokus di pembiayaan atau financing, dan tentu di M&A, khususnya M&A di financial institutions ya, bank, multi finance, seperti itu. Ko Edi, sesuai materi kita hari ini tentang PT atau perseroan terbatas. Apa sih itu perseroan terbatas? Ya, sebenarnya istilah perseroan terbatas atau yang bisa kita singkat PT itu kan umum ya, karena kan kita lihat di mana-mana, di baliho, spanduk, di selebaran ya, ada PT. Apalah yang mungkin PT XYZ, PT Agung Mandiri, apalah dengan variasi nama, sampai PT-PT yang mungkin kita kenal dengan sangat familiar setiap hari kan, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank BCA Tbk, PT Gudang Garam Tbk, Jarum, PT apa itu ya. Jadi sebenarnya PT itu adalah suatu dan salah satu pilihan bentukan hukum ya, atau bentukan usaha gitu. Jadi itu merupakan suatu bentuk usaha yang bisa dipilih oleh seorang pelaku usaha. Tentu sebelum kita membahas mengenai PT, kita perlu membahas dulu nih mengenai bentukan usaha-usaha yang lain, yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling kompleks nih PT. Tentu ada PT Tbk ya. Nanti kita mungkin bisa bahas, atau mungkin di segmen yang berbeda. Jadi kalau misalnya seseorang atau teman-teman sekalian ingin membuat suatu usaha, ada banyak pilihan bentukan usaha yang bisa dipilih. Misalnya yang paling sederhana adalah usaha perorangan, ya kan? Kalau usaha perorangan ini ya simpel aja ya, saya bikin toko, saya bikin restoran, ya kan? Atau bikin toko bangunan, misalnya UD Makmur Jaya, itu usaha perorangan, usaha saya yang dirikan satu orang, saya sendiri. Kalau misalnya ada apa-apa ya saya yang tanggung jawab. Kalau ada kena gugat ya sendirian yang ngamsyong ya. Kalau misalnya kita mau bikin berdua sama orang lain, nah ada lebih banyak pilihan. Ada persekutuan perdata dengan variasinya, persekutuan perdata biasa, persekutuan perdata dalam satu nama bersama atau firma, persekutuan komanditer atau CV, itu semua diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karakteristik dan perbedaannya masing-masing. Dan kemudian yang bentukan terakhir adalah PT atau perseroan terbatas. Nah, yang lebih canggih lagi dari bentukan PT, ya PT Tbk, lebih kompleks. Yaitu sama kayak PT, cuman
dia sudah melakukan pemegang sahamnya mencapai jumlah tertentu dan dia dinyatakan sebagai PT terbuka atau PT publik gitu. Jadi kira-kira seperti itu sih pembagiannya itu. Nah sekarang kita tentu akan bertanya-tanya gitu kan. Kalau misalnya saya mau bikin usaha gitu, apa sih yang paling baik, bentuk usaha mana yang perlu saya pilih gitu kan? Apakah ketika kita melakukan usaha harus pakai PT? Nah, betul. Jadi nggak harus kita bikin PT. Sebagaimana tadi saya jelaskan, itu PT kan salah satu dari banyak pilihan. Biasanya yang menjadi pertimbangan pertama untuk seseorang menentukan bentuk usaha itu adalah orang tersebut atau kita atau teman-teman itu mau bikinnya sendirian atau mau sama orang lain. Kalau teman-teman mau bikin sendirian, terus kemudian usahanya itu juga skalanya kecil, masih dikerjakan di rumahan, mendingan mungkin opsi yang paling baik ya tentu perusahaan perorangan. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat suatu usaha bersama dengan teman-temannya yang lain, saudara, orang lain, karena mau chip in modal, mau patungan modal, mau patungan skill, ya kan? Mungkin ada yang punya jaringannya lebih kuat, ada yang modalnya lebih kuat, ada yang punya aset tanah, mau bikin bareng-bareng, nah mungkin perlu dipertimbangkan bentuk usahanya apa. Ada pilihannya persekutuan perdata dengan variasi-variasinya, firma, CV, atau persekutuan perdata biasa, atau PT, gitu. Nah, juga salah satu yang perlu dipahami biasanya ya Albert, kalau misalnya usaha-usaha itu memang sudah agak besar ya, sudah mulai berkembang, itu biasanya memang orang akan lebih memilih bentukan PT ya. Biasanya orang juga sudah agak nggak akan mendirikan model CV atau persekutuan perdata atau firma, kecuali bentukan usaha-usaha tertentu ya yang memiliki karakteristik yang tertentu, makanya dia harus modelnya firma, misalnya kayak law firm atau praktek bersama dokter atau akuntan publik, itu biasanya modelnya firma. Makanya kan biasanya kan bisa kita lihat kalau di plakat-plakat ya, law firm Pak Budi, Pak Ali, Pak Bambang, kantor akuntan publik Pak Tono, Pak Budi, Pak Badu gitu misalnya. Itu masih berupa firma karena memang karakteristik dari bisnisnya itu sendiri yang terdiri dari berbagai macam partnership, makanya dia bikinnya seperti itu. Tetapi bisnis-bisnis lain yang umumnya kalau memang sudah besar, mereka akan langsung bikin PT gitu. Kayaknya kalau yang terkait seperti contoh usaha advokat ya, itu kayaknya terkait juga soal perizinan. Karena lisensi dari si advokat itu kan melekat pada advokat itu orang sendiri. Perorangan, betul. Memang seperti itu. Itu juga itu poin yang penting dan betul sih itu. Dan juga dokter itu kan istilahnya kan melekat ke orang perorangan. Jadi ya mau nggak mau ya mereka bikinnya modelnya persekutuan gitu ya. Untuk atau praktek bersama itu kan sebenarnya kan persekutuan perdata ya pada intinya begitu. PT itu kan sebuah badan hukum. Pasti ada dong syarat-syarat formil pendiriannya. Kok ini jelasin dong gimana sih cara mendirikan PT? Baik. Jadi secara umum untuk mendirikan PT pertama kali kita harus membuat akta pendirian. Di dalam akta pendirian tersebut akan memuat anggaran dasar. Anggaran dasar ini bisa dibilang seperti aturan main lah yang telah disepakati oleh para pendiri untuk bagaimana caranya nanti mengorganisasikan atau menjalankan perseroan terbatas ini atau PT ini. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, untuk membuat PT harus 2 orang, ya kan? Jadi anggaran dasar ini bisa dibilang sebagai semacam perjanjian antara para pendiri untuk mendirikan PT dan bagaimana untuk mengatur isi di dalamnya PT ini, mengorganisasi atau manajemen di dalam PT ini. Jadi akan diatur bagaimana caranya direksi bikin rapat, bagaimana cara direksi bikin keputusan, komisaris bikin keputusan gimana, hal-hal apa saja selain yang diatur di luar UU PT yang perlu disetujui oleh pemegang saham gitu kan, nanti akan ditentukan oleh para pendiri yang kemudian akan dinyatakan di anggaran dasar. Nah, setelah anggaran dasar ini sudah
selesai di draft ya, itu mesti dibawa ke notaris. Jadi anggaran dasar akta pendirian dan anggaran dasar ini harus dibuat di dalam akta notaris dan di hadapan notaris. Begitu sudah semua ditandatangani di depan notaris, maka notaris akan membawa akta akta pendirian dan anggaran dasar ini ke Kementerian Hukum dan HAM. Tentu mesti juga ini ya pesan nama. Jadi PT-nya mesti dipesan namanya di notaris. Ya, notaris bisa bantu. Nanti notaris juga bisa ngecek ini namanya sudah ada yang pakai atau belum. Kalau misalnya belum pakai, bisa dipesan, di booking. Kemudian diajukan bersama-sama dengan akta pendirian dan anggaran dasar tersebut. Setelah itu, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan pengesahannya untuk PT tersebut. Dan setelah itu tentu bersama-sama dengan pengesahannya ada jangka waktu untuk melakukan penyetoran modal, jadi modal juga harus disetor. Kira-kira secara umum seperti itu sih, untuk proses untuk pendirian PT. Lahirnya badan hukumnya itu kapan kok? Pada saat, jadi mesti dibedakan ya, kapan PT berdiri dan kapan PT memiliki badan hukum. Dalam artian subjek hukumnya secara terpisah terbentuk. Pada saat akta pendirian itu ditandatangani, PT tersebut sudah berdiri secara hukum. Tetapi PT tersebut belum memiliki badan hukum. Jadi mesti dibedakan ya. PT tersebut sudah berdiri pada saat ditandatangani akta pendirian, tetapi dia belum menjadi suatu subjek hukum yang terpisah. Badan hukumnya belum terbentuk. Pada saat momen itu yang bertanggung jawab adalah para pendirinya secara penuh. Pada saat Kementerian Hukum dan HAM sudah mengeluarkan pengesahan atas pendirian tersebut, badan hukumnya sudah terbentuk. Jadi gitu. Jadi memang harus dipastikan step-step ini dilaksanakan secara lengkap gitu ya, sampai penyetoran modalnya itu. Jadi harus dipastikan akta pendiriannya sudah ditandatangani di depan notaris, harus dipastikan Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan pengesahannya dan modalnya juga disetor, supaya ya tujuan utama dari PT yaitu pembatasan liabilitas hukum atau kewajiban hukumnya terpenuhi gitu, tercapai gitu. Dengan lahirnya si badan hukum Exactly, seperti itu. Kok sebagai sebuah PT ada nggak sih pembagian wewenangnya atau divisi-divisinya? Gimana sih kok tentang PT itu dalamnya? Ada. Jadi untuk organ atau manajemen internal, mungkin bukan manajemen internal ya, bagaimana struktur dalamnya suatu PT itu diatur dengan tegas di UU PT gitu. Kemudian juga diatur lebih detail lagi di anggaran dasar. Jadi di PT itu ada direksi atau yang lebih dalam bahasa Inggris sering disebut Board of Directors ya. Kemudian ada BOC, Board of Commissioners, dan ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Kalau direksi itu ya isinya terdiri dari satu atau lebih direktur. Jadi kegiatannya adalah untuk menjalankan operasional, administrasi, dan kegiatan sehari-hari dari PT tersebut. Dan juga menjadi perwakilan dari PT tersebut apabila akan melakukan tindakan hukum gitu. Jadi secara gampangnya kegiatan sehari-harinya PT dia yang ngurusin gitu. Jadi dia misalnya PT itu mau masuk ke dalam suatu perjanjian, ya kan? Masuk ke dalam suatu perjanjian dengan pihak lain, itu yang mewakili adalah direksi. Yang tanda tangan direktur ya, 1 atau 2 orang, tergantung dari anggaran dasarnya gitu. Nah, mereka itu bertindak untuk dan atas nama PT tersebut. Jadi mereka tidak mengingatkan diri secara pribadi gitu. Jadi mereka tuh cuma bertindak sebagai wakil dari PT tersebut untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut, untuk mewakili PT dalam tindakan-tindakan hukum yang lain gitu. Itu direksi. Kemudian ada yang namanya Dewan Komisaris, yang terdiri dari 1 atau beberapa komisaris. Pada intinya Dewan Komisaris ini kegiatannya bersifat pengawasan. Jadi dia tuh nggak melaksanakan atau nggak mengurusi
aktivitas sehari-harinya PT tersebut. Jadi dia hanya mengawasi kinerja dari direksi, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan yang paling penting sudah sesuai dengan budget dan anggaran-anggaran yang dan rencana bisnis yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian yang organ terakhir adalah RUPS, rapat umum pemegang saham. Jadi itu suatu rapat yang terdiri dari para pemegang saham termasuk pendiri. Kalau pendiri memang masih jadi pemegang saham ya. Jadi untuk RUPS ini sifatnya ini lebih bersifat strategis. Jadi dia ini berfungsi untuk memberikan persetujuan-persetujuan terhadap hal-hal yang akan dilakukan oleh PT tersebut yang bersifat strategis. Nah, di UU PT sudah disebutkan dengan tegas sih hal-hal apa saja yang harus disetujui oleh RUPS, dan di anggaran dasar bisa ditambah lagi oleh kesepakatan para pendiri gitu. Bisa aja misalnya di UU PT sudah ada hal A, B, C, ditambahin D, E, F. Oh, hal-hal ini juga perlu deh ditambahin untuk menjadi hal-hal yang perlu disetujui oleh RUPS gitu. Misalnya kalau yang secara standar di UU PT ada seperti merger. Nah, untuk melakukan merger itu harus ada persetujuan RUPS. Untuk misalnya kenaikan modal, penurunan modal dasar yang maksud saya, atau penaikan modal ditempatkan, atau penurunan modal disetor, atau misalnya merubah status dari PT biasa menjadi PT TBK karena ingin menerbitkan saham kepada masyarakat, maka itu harus disetujui oleh RUPS tersebut gitu. Jadi sifatnya sih lebih bersifat pasif ya kalau RUPS ini, dan lebih bersifat strategis gitu. Jadi untuk menyetujui hal-hal yang bersifat strategis sebelum hal-hal tersebut diimplementasikan oleh PT tersebut gitu kira-kira. 3 organ ya berarti ya? 3 organ. Direksi, komisaris, dan RUPS, betul. Rapat Umum Pemegang Saham. Betul. Kok apa sih kekhususan sehingga kita harus bikin PT? Iya, jadi memang ada beberapa hal-hal yang menjadi penting ya, karena adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh PT. Yang paling penting adalah mengenai pembatasan tanggung jawab. Gitu. Pembatasan tanggung jawab. Betul. Kenapa kok? Jadi kalau misalnya kita ini mendirikan suatu PT, dan ini merupakan fitur yang paling berbeda ya antara PT dengan bentukan usaha yang lain, baik dari perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, dan CV. Kalau PT ini begitu dia sudah didirikan dan mendapatkan suatu status badan hukum, jadi dia sudah didirikan dan pendiriannya sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka dia mendapat status badan hukum. Status badan hukum. Betul. Jadi artinya sudah terbentuk suatu subjek hukum baru, yaitu PT itu sendiri. Jadi kalau misalnya PT ini akan masuk ke dalam suatu perjanjian atau mengadakan suatu kontrak gitu dengan pihak lain, maka yang terikat adalah PT ini sebagai suatu subjek hukum, bukan pendiri-pendirinya, bukan direktur-direkturnya. Jadi PT ini sendiri. Kok ini saya ingat serupa dan sejalan sama konsep dasar hukum Indonesia. Kalau subjek hukum itu ada orang perorangan sama badan hukum. PT ini masuk ke badan hukum itu. Betul. Tadi yang dikatakan oleh Albert betul banget. Jadi di dalam konsep hukum Indonesia itu subjek hukum itu ada 2. Subjek hukum orang perorangan dan badan hukum. Orang perorangan ya kita-kita ini. Nah, yang kedua adalah badan hukum. Badan hukumnya ada banyak ya. Ada koperasi, ada yayasan, ada PT. Nah, nanti kita bisa bahas di segmen yang berikutnya yang mengenai koperasi dan yayasan ya. Karena kan itu cukup khusus ya. Kalau koperasi kan memang cukup khusus ya. Nggak boleh dihabisin semua ya dibahas ya. Boleh. Nah, kalau yayasan kan memang biasanya untuk bersifat sosial ya. Nah, ini kita bahas yang bersifat komersial itu memang PT itu. PT ini ya sebagaimana tadi Albert sudah katakan, PT ini badan hukum yang tersendiri, terpisah dari para pendirinya gitu. Jadi makanya kalau misalnya PT Bank Mandiri gitu membuat perjanjian
atau PT X membuat perjanjian dengan vendornya gitu, maka yang terikat oleh perjanjian tersebut ya adalah PT-nya, bukan direktur-direktur yang tanda tangan, bukan pemegang-pemegang saham, bukan. Jadi begitu. Jadi dengan kata lain, apabila memang ada suatu gugatan atau ada suatu tanggung jawab hukum gitu, maka yang bertanggung jawab atau yang terkena dampak dari gugatan tersebut ya adalah PT itu sendiri. PT-nya sebagai subjek hukum. Exactly. Tentu itu bukan hal yang mutlak ya. Ada kasus-kasus atau kondisi-kondisi tertentu yang diatur secara spesifik di UU PT itu yang mengatur bahwa tanggung jawabnya pemegang saham itu juga tidak terbatas gitu, dalam artian dia turut serta bertanggung jawab dengan PT-nya atas suatu gugatan atau suatu kerugian. Tapi itu nanti kita bisa bahas di segmen berikutnya mengenai tanggung jawab atau penghapusan tanggung jawab yang terbatas tersebut gitu. Kok tadi dibilang PT sebagai badan hukum kan diwakili oleh direksi. Ada organ-organnya direksi, komisaris, dan pemegang saham. Sempat juga tadi Ko Edi singgung pembatasan tanggung jawab ini nggak mutlak. Bisa kena ke direksi, komisaris, atau bahkan para pemegang saham. Boleh ceritain nggak kapan momen itu terjadi? Baik. Jadi memang di UU PT sudah cukup jelas ya diaturnya. Jadi memang secara umum atau secara standar ya memang keunggulan dari PT itu adalah adanya pembatasan tanggung jawab. Jadi para pendiri itu yang dimaksud dengan pembatasan tanggung jawab itu adalah dia hanya bertanggung jawab sebatas dari modal yang dia masukkan gitu. Jadi kalau memang akhirnya nanti PT-nya rugi, PT-nya kena gugat, habis ya sudah, dia cuma kehilangan uang yang dia masukin aja gitu. Sementara untuk direksi dan komisaris itu kan dia mendapatkan gaji ya. Jadi ya dia tidak bertanggung jawab secara standar, secara umum dia tidak bertanggung jawab terhadap gugatan-gugatan ataupun terhadap liabilitas dari si PT tersebut, karena again PT ini adalah suatu badan hukum, subjek hukum yang terpisah, jadi dia akan mengemban liabilitasnya sendiri. Tetapi ada pengecualian-pengecualiannya, terutama apabila apabila organ-organ ini melakukan kesalahan, misalnya ada penggelapan, ada fraud, ada tindakan-tindakan yang meliputi tindakan-tindakan konflik of interest yang merugikan PT, maka bisa mereka ini bertanggung jawab secara tidak terbatas gitu. Jadi apabila ada suatu gugatan atau apabila ada suatu kerugian atau liabilitas hukum, organ-organ ini bisa dimintai pertanggungjawaban bersama-sama dengan PT-nya tersebut untuk sebesar ya tanggung jawab hukum tersebut gitu loh. Jadi tidak ada batasan untuk tanggung jawabnya. Ini disebut dengan konsep piercing the corporate veil. Jadi pembatasan tanggung jawab atau tirai yang menyekat PT-nya tersebut dan subjek hukum organ yang lain itu diangkat gitu. Jadi semuanya akhirnya bertanggung jawabnya tuh secara keseluruhan gitu. Tetapi memang perlu ditekankan hal-hal ini terjadi apabila ya tadi itu ada masalah gitu ya. Ya memang secara umum dia ada penipuan, penggelapan, ada konflik of interest. Memang ada niatan. Ada niatan yang nggak baik gitu ya. Kalau memang si organ-organ tersebut sudah melaksanakan kegiatan dan tugasnya dengan baik, direksi sudah melaksanakan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan hukum anggaran dasar, sesuai dengan UU PT, peraturan berlaku, BOC dan pemegang saham juga seperti itu. Pemegang saham nggak ikut campur dan melakukan tekanan terhadap organ lain secara negatif untuk kepentingan pribadi dia ya. Seandainya terjadi gugatan atau terjadi kerugian ya mereka tidak akan bertanggung jawab secara pribadi gitu. Jadi ya yang bertanggung jawab ya memang sudah hanya PT-nya tersebut gitu kan, sebagai badan hukum atau subjek hukum yang terpisah. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau misalnya di dalam RUPS tahunan ya, biasanya kalau di dalam RUPS tahunan sekitar bulan Juni. Jadi kalau di UU PT itu setiap perseroan kan harus membuat
em, laporan tahunan yang harus disetujui oleh RUPS selama-lamanya 6 bulan setelah tutup tahun buku. Biasa tutup tahun buku kan kalau misalnya tahun bukunya itu terakhir 31 Desember ya maksimal akhir Juni ya. Itu biasanya kan memang ada RUPS tahunan. Makanya biasanya di RUPS tahunan itu biasanya diberikan pernyataan oleh pemegang saham yang menyatakan memberikan persetujuan dan melepaskan dewan direksi dan dewan komisaris dari segala tuntutan hukum, dari segala tuntutan dan sebagaimana macam, atau istilahnya itu adalah acquit and discharge. Jadi mereka kinerjanya selama 1 tahun buku tersebut sudah diterima, sudah sesuai dengan anggaran dasar, budget dan rencana bisnis, dan mereka dibebaskan dari segala tanggung jawab untuk 1 tahun buku tersebut. Gitu. Luar biasa ya, kita dapat istilah acquit at the charge sama dapat istilah piercing the corporate veil. Ketika di mana badan hukum pembatasan tanggung jawab PT sebagai badan hukum bisa masuk juga ke organ-organ lainnya dan meminta pertanggungjawaban mereka. Betul. Memang konsep-konsep ini jadi masuk akal ya, karena dalam prakteknya kan tidak semua ya orang-orang yang menjadi direktur atau komisaris itu bertindak sesuai dengan rules of the game, sesuai dengan peraturan gitu. Ada aja gitu loh yang memanfaatkan posisi dia dan memanfaatkan PT untuk memperkaya atau untuk kepentingan pribadi dia gitu. Misalnya yang cukup umum ya, banyak dibaca di surat kabar, misalnya direkturnya membuat transaksi fiktif gitu kan dengan perusahaan lain yang dia punya gitu, akhirnya PT-nya rugi. Nah, kalau misalnya dalam kasus-kasus seperti ini kemudian ada gugatan, ada kerugian, ya sudah pastilah ini kan juga di tingkat yang nggak baik ya, dan merugikan PT, ya itu sudah pasti direkturnya akan bertanggung jawab secara penuh. Jadi nggak bisa lepas dari tanggung jawabnya. Jadi dia akan ya sudah bertanggung jawab secara penuh aja terhadap kerugian yang dia sebabkan, seperti itu. Ko Edi, tadi kan dibilang kalau kita mau bikin PT minimal harus ada 2 orang sebagai pendiri. Sebenarnya ada nggak sih metode atau badan atau bentuk apapun yang kita bisa dapat bentuk badan hukum? Tapi saya nggak mau berdua atau rame-rame sama orang lain, saya mau jalanin sendiri aja. Nah, ada. Baru-baru ini ada. Jadi barusan mungkin dari barusan setahun ini ada suatu bentukan yang baru yang merupakan terobosan dari pemerintah sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law ya. Kalau itu kan kemarin lumayan rame ya mengenai Omnibus Law itu, yang mengatur banyak amandemen dari berbagai macam peraturan-peraturan perundangan gitu. Nah, salah satunya yang diamandemen adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana Undang-Undang Ciptaker ini memasukkan suatu bentukan badan hukum yang bisa dibilang ya baru lah ya, atau hybrid ya. Itu namanya PT Perseorangan. Jadi, PT Perseorangan. Jadi dia itu, kalau saya boleh bilang, ini pendapat pribadi saya, itu semacam hybrid antara perusahaan perorangan dan PT gitu. Jadi ada karakteristik tertentu yang mengadopsi karakteristiknya PT, ada karakteristik yang mengadopsi karakteristiknya perusahaan perorangan. Dan ini memang sesuai dengan spirit dari Undang-Undang Cipta Kerja, memang dibuat untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas untuk usaha yang bersifat UMKM. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Tetapi PT Perseorangan ini sebenarnya lebih secara khusus untuk memfasilitasi yang bersifat mikro dan kecil. Gitu. Mikro dan kecil. Kok tadi dibilang hybrid usaha perorangan sama PT? Jelasin dong kok. Nah, iya. Jadi yang fitur yang paling menonjol ya dari PT Perseorangan ini adalah dia itu PT, tetapi hanya didirikan oleh 1 orang. Beda dong sama PT tadi, 2 orang minimal. Betul, jadi agak sedikit beda. Jadi makanya saya bilang ini hybrid antara perusahaan perorangan dan PT.
di mana menyimpangi dari yang sebelumnya PT harus 2 orang, ini hanya didirikan oleh 1 orang saja. Tetapi ada kriteria-kriteria khusus yang memang ditetapkan oleh pemerintah ya untuk PT perseorangan ini. Yang pertama, itu tadi ya, hanya bisa didirikan 1 orang. Yang kedua, hanya bisa didirikan untuk usaha-usaha yang mencakup dalam usaha mikro dan kecil. Jadi ada jadi kalau usaha apa sih yang dimaksud dengan usaha mikro dan kecil gitu. Nah, di PP mengenai kemudian berusaha untuk UMKM itu memang dijelaskan ya, usaha mikro dan kecil itu didefinisikan berdasarkan jumlah modal usaha atau pemasukannya selama 1 tahun. Jadi ada kriteria-kriteria angka gitu, numerikal gitu, itu bisa teman-teman bisa cek lah di PP-nya, usaha-usaha apa saja yang bisa masuk kategori sebagai usaha mikro dan kecil. Jadi PT perorangan ini nggak bisa untuk semua usaha yang udah besar, udah raksasa, nggak boleh bikin seperti itu. Ini benar-benar khusus untuk usaha mikro dan kecil saja. Nah, kemudian untuk pendiriannya juga terbatas. Jadi 1 orang itu hanya boleh mendirikan 1 PT perorangan dalam 1 tahun. Beda sama PT-PT biasa ya, mau bikin 100 satu hari juga nggak ada yang larang gitu kan. Oh, Jadi itu nggak masalah. dibatasi. Jadi ini dibatasi karena memang pemerintah tidak ingin fasilitas ini digunakan untuk usaha yang berskala besar. Jadi ini memang untuk fokusnya untuk usaha yang bersifat mikro dan kecil saja. Sebenarnya kalau misalnya kita nih boleh sedikit bandingkan dengan negara-negara lain ya, sebenarnya di negara-negara lain itu banyak yang bisa orang perorangan 1 orang itu mendirikan suatu bentukan ya mirip PT lah, mungkin di sana disebutnya LLC ya, Limited Liability Companies. Itu misalnya kayak ada di, kalau saya tidak salah ya, karena saya kan practicing lawyer di Indonesia ya, tetapi kalau seingat saya tuh negara seperti Inggris, seperti Hong Kong, Singapura itu kita bisa, atau Belanda kalau nggak salah juga bisa, itu kita bisa bikin satu entitas hukum ya semacam PT tetapi hanya 1 orang saja. Jadi sebenarnya ini di negara-negara lain konsep ini tidak terlalu baru lah. Ya mungkin di Indonesia ini karena selama ini filosofisnya pendirian PT itu adalah suatu bentukan perjanjian, makanya harus 2 orang. Tapi itu memang filosofi awal PT seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman, dengan ide dan aspirasi dan cita-cita pemerintah untuk mempermudah usaha-usaha UMK ya, bukan mikro UMK dan ya. kecil, maka diadopsilah juga ide-ide seperti ini yang tentu pelaku pasar dan pelaku usaha mikro dan kecil yang menyambut dengan baik ya inisiatif-inisiatif yang sangat baik ini gitu. Berarti hybridnya, satu dia didirikan 1 orang seperti usaha perorangan, tapi dan hybrid dari sisi PT-nya adalah dia dapat badan hukumnya. Betul. Jadi kembali ini ditekankan tentu untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil dan mendapat sambutan yang baik sekali gitu kan ya, ide-ide dan inisiatif ini dari pemerintah. Jadi dengan PT Perseorangan, usaha-usaha yang bersifat mikro yang tadi saya jelaskan kan di awal, bahwa kalau misalnya kita membuat suatu usaha sebagai suatu usaha perorangan, kalau misalnya ada liabilitas hukum gitu, kena gugat, orang keracunan makanan, yang bertanggung jawab ya orang tersebut, gitu kan. Tetapi dengan adanya suatu bentuk PT Perseorangan, maka ini ada suatu badan hukum yang terbentuk. Jadi kalau misalnya ada gugatan hukum atau ada liabilitas hukum, sepanjang si pengurusnya, ada pengurusnya juga, itu sudah bertanggung jawab atau melaksanakan tugasnya dengan baik, pemegang saham melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tanggung jawabnya akan terbatas atau tanggung jawabnya akan diemban oleh si PT tersebut gitu, tidak menjadi tanggung jawab pribadi dari pendirinya. Disitulah sisi positifnya dari bentuk PT Perseorangan ini gitu. Kok ini kan menarik banget nih tentang PT Perorangan ya, gimana sih cara ngediriinnya? PT Perorangan ini pemerintah juga
eh, membuat suatu prosedur yang lebih simpel ya daripada PT yang biasa. Jadi kalau PT biasa tadi itu sedikit saya ulangi, itu kan mesti bikin akta pendirian, Di notaris. ada anggaran dasar ke notaris, Iya. ya kan? Terus kemudian minta pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Nah kalau PT perorangan ini karena satu orang yang mendirikan, maka hanya perlu membuat pernyataan pendirian. Itu dilakukan secara elektronik ya, secara online. Jadi Oke. bisa masuk ke portalnya AHU atau Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian diisi, kemudian disubmit. Nah begitu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya sudah selesai. Sebenarnya prosedurnya seperti itu. Lebih singkat dan lebih sederhana. Tidak perlu ke notaris. Jadi si pernyataan pendaftaran itu modelnya elektronik ya. Di bypass ya Iya, semua itu. Betul. Nah, tentang modalnya tadi kan kita sebut ini kriterianya untuk usaha mikro dan kecil. Berapa modal yang harus disetor di PT Nah, Perorangan? iya, jadi ini terbatas. Jadi kembali kan tadi pemerintah tuh mengalokasikan fasilitas ini untuk usaha mikro dan kecil. Jadi modal yang bisa ditanamkan ya sebatas modal yang bisa ditanamkan oleh suatu usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil gitu, sampai dengan 5 miliar. Jadi modal disetornya Sampai 5 miliar ya maksimal. maksimal sampai 5 miliar. Minimalnya? Minimalnya sih tidak diatur. Ya jangan nol juga. Jangan nol juga. Tentu kan usaha kan ya nggak mungkin nol kan. Ya, pasti ada modal yang bisa dimasukkan. Tetapi nggak ada minimal. Tetapi maksimalnya sampai dengan 5 miliar. Nah, Untuk bidang-bidang mikro dan kecil kita bisa lihat di mana kok? KBLI kalau nggak salah atau kalau dari usaha mikro dan kecil sebenarnya lebih dari bukan kita nggak melihatnya dari bidang usahanya, tetapi lebih dari modal usahanya seberapa besar, ada threshold atasnya, ada ceiling atasnya sampai 5 miliar modal usahanya. Di atas itu mau usaha apapun, bentukan apapun sudah nggak bisa masuk kategori mikro dan kecil. Dan juga income-nya ya, income per tahun. Kalau nggak salah sampai mikro dan kecil itu sampai dengan 15 miliar setahun. Di atas itu penghasilan tahunan, penghasilan kotor tahunan ya. Itu sudah tidak bisa masuk kategori usaha kecil atau mikro. mudah ya? Jadi lebih simple ya kalau misalnya ingin mendirikan PT perorangan ini ketimbang PT biasa. Tetapi tentu tadi ada pembatasan jumlah ya. Setahun cuma boleh sekali. Jadi seperti itu. Oke. Jadi saya cuma bisa bikin satu PT perorangan dalam satu tahun. Tahun. Karena memang tujuannya supaya si pendirinya fokus untuk usaha tersebut. Ya kan dia bukan untuk bikin konglomerasi kan. Kalau mau bikin konglomerasi udah modal nggak terbatas ya bikin PT biasa lah. Atau jadi calon PT perorangan. Bisa. Kok kalau di PT kan ada organ-organ PT. Di PT perorangan ada nggak organ-organ itu? Ada. Jadi di PP nomor di Undang-Undang Cipta ini kan PT perorangan ini kan diaturnya secara umum di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Ciptaker, dan di PP nomor 8 2021 ya sebagai pelaksana dari UU Ciptaker ini. Sayangnya memang agak kurang jelas ya pengaturannya ini mengenai organ dari PT perorangan. Di situ disebutkan bahwa PT perorangan ini memang akan ada direksi. Kemudian tentu saja ada RUPS ya. Ya meskipun RUPS-nya ya tentu satu orang. Iya. Ya kan? Satu Iya. orang gitu. Nah, yang agak kurang jelas nih apakah akan ada juga dewan komisaris di situ. Jadi ini yang agak kurang jelas sih mengenai hal tersebut. Tetapi untuk direksi dan untuk RUPS-nya ya sama dan role-nya juga sama gitu kan. Walau kalau semuanya tetap si satu orang ini, maka yang jadi direksi adalah orang ini. Betul. Yang jadi RUPS-nya orang ini juga. Betul. Sebenarnya tidak menjadi masalah ya, bahkan di PT-PT biasa Betul. banyak yang ya direksi, Pemegang sahamnya juga direksi. pemegang saham direksi atau pemegang sahamnya juga komisaris, tetapi nggak bisa merangkap direksi dan komisaris nggak bisa merangkap. Satu, ya. Nah makanya kalau di misalnya di PT perorangan memang juga konsepnya sama seperti itu ya juga itu sebenarnya nggak masalah ya. Cuman memang agak kurang jelas pengaturannya. Apakah komisaris ini Missing link-nya di situ ya. komisarisnya ini ada Oke. atau enggak gitu. Kalaupun memang ada ya jelas harus orang yang berbeda dengan direksi dan
si pemegang sahamnya yang satu orang itu, seandainya pemegang saham direksinya ini adalah orang yang sama ya. Karena kan komisaris kan sifat pengawasan. Jadi kan kalau orang yang sama dengan direktur ya udah nggak masuk akal aja lah. Karena kan pasti akan konflik of interest gitu. Ko Edi, recently ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 tahun 2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keterkaitannya adalah yang menjadi landasan hukum dari PT Perorangan adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu di putusan MK diwajibkan dalam 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja harus direvisi. Berarti gimana nih kejelasan PT Perorangan? 2 tahun lagi udah nggak ada gitu. Ya memang ini menjadi polemik ya, ini menjadi polemik karena sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan tujuannya itu kan untuk memudahkan pelaku bisnis ya, terutama yang termasuk yang mikro dan kecil gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di putusannya MK yang dianggap tidak konstitusional itu adalah proses pembentukannya. Oke. Bukan undang-undangnya itu sendiri, dan pemerintah diminta 2 tahun untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Tentu kita sudah lihat ada pernyataan-pernyataan dari pemerintah bahwa pemerintah akan bermaksud untuk menyelesaikan hal ini ya, jadi akan memperbaiki hal ini dalam waktu 2 tahun ke depan. Tentu ya kita sangat berharap memang hal tersebut bisa dikerjakan dan diselesaikan oleh pemerintah dalam tenggat waktu yang diberikan oleh MK. Karena kalau kita ngomong spesifik mengenai perseroan PT Perorangan ini kan tentu orang-orang banyak yang berharap ya, terutama pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan benefit dari bentukan usaha ini gitu. Jadi tentu kita ya berharap ini bisa diselesaikan dari pemerintah. Harapannya tentu kalau memang ada peraturan yang diterbitkan yang baru dengan proses pembentukan yang konstitusional, itu konsepnya tidak banyak berubah ya dari yang sebelumnya. Jadi nggak mentah lagi gitu. Iya, karena memang yang inkonstitusional itu proses pembentukan, prosesnya, bukan materinya. Betul. Tidak perlu terlalu cemas lah ya. Betul. Mungkin ya akan tetap sama isinya dengan si revisinya. Mudah-mudahan ya, sebab kalau memang ini masih tetap ada visi yang sama ya mestinya sih nggak berubah ya. Tapi tentu kita ya mesti wait and see ya. Tetapi sih ya kita optimis lah ini pemerintah bisa menyelesaikannya dalam tenggat waktu yang diberikan oleh MK ya. Karena ini juga kan menyangkut visi besar dari pemerintah untuk periode ini gitu. Ko Edi, luar biasa banget ya hari ini. Waduh. Thank you banget. Thank you. Saya belajar banyak banget tentang perseroan terbatas dan juga PT Perorangan yang lagi ngehits banget sekarang ini. Thank you banget untuk sharing knowledge-nya pada kesempatan ini, dan hopefully nggak kapok ya. Next kita akan ada pertemuan lain, kita bahas hal lain, hal hukum lain untuk kita sama-sama bisa maju dan ngerti. Siap. Thank you. Lu udah ngundang gua ke sini. Mudah-mudahan tadi pemaparannya bisa ada manfaatnya, bisa memberikan pengetahuan yang baru. Mungkin buat teman-teman yang lagi SMA mungkin malah jadi tertarik masuk Fakultas Hukum untuk mempelajari hal-hal tersebut. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa ada hal-hal yang positif ya, yang seperti betul. itu untuk para teman-teman dan adik-adik sekalian yang mungkin masih SMA atau masih bingung menentukan jurusan gitu. Selalu seru ya bahas hukum. Selalu seru membahas hukum karena ya memang sangat bersentuhan dengan aspek kehidupan kita sehari-hari ya. Bukan hanya dari kehidupan pribadi tapi juga kehidupan bisnis kita gitu. Thank you ya. Thank you bro. Thank you.